Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya kembali Bayu Andika Ardiawan, CEO dari Indonesian Subconscious Community. Pada kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi tips buat teman-teman semua yang ada di sini. Mudah-mudahan video yang saya berikan ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan membahas tentang tema yang sering ditanyakan oleh teman-teman, baik dari YouTube, baik Instagram, mungkin WhatsApp, mungkin teman-teman sekelompok saya. Bagaimana cara kita melatih diri untuk percaya diri? Bagaimana kita bisa mendapatkan rasa percaya diri yang luar biasa? Kita bisa berbicara di depan umum, kita bisa berbicara dengan orang yang tidak kita kenal. Tentu kalau orang yang tidak mengetahui tentang bagaimana cara merubah mindset, hal tersebut akan terasa sulit. Tapi kalau kita sudah tahu, dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Anda bisa melatih diri Anda agar bisa percaya diri di hadapan orang lain. Sebelum itu, bagi Anda teman-teman yang ingin belajar hipnosis autodidak, ingin belajar sendiri, saya merekomendasikan buku saya atau e-book saya berjudul Jalan Pintas Menjadi Seorang Penghipnotis. Di sana saya akan membahas tentang fundamental hipnosis, hipnoterapi, magnetism dan mesmerism, dan ada sedikit materi tentang public speaking juga, dan itu bisa Anda dapatkan dengan mengontak nomor saya yang ada di bawah ini. Buku ini belum berbentuk cetak hard file atau belum berupa buku, tapi masih berupa file electronic book atau PDF. Kita lanjut ke materinya, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu tentang teori kepercayaan diri. Banyak sekali dari teman-teman atau yang mengeluhkan tentang bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang lebih percaya diri. Sebetulnya manusia itu diciptakan kan berbeda-beda ya. Tapi awalnya penciptaan manusia sendiri itu adalah memiliki karakteristik yang sama, karena otak dan pikiran manusia waktu itu ketika masih bayi, ketika berada di janin, itu masih berupa otak biasa atau mungkin wadah masih kosong. Dan yang mengarahkan supaya manusia itu menjadi tidak percaya diri sebetulnya adalah lingkungan dan juga mungkin doktrin daripada keluarga itu sendiri. Maka tidak jarang orang-orang yang mungkin ayahnya hanya sekedar mohon maaf sekedar mungkin pekerja seadanya, bukan seorang tokoh, tapi memiliki anak yang sungguh luar biasa percaya dirinya. Dia bisa memimpin sebuah organisasi, mungkin bisa memimpin lembaga, dia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, berbicara di depan umum dengan luar biasa, karena mindset yang telah ditanamkan oleh bapak petani tadi, atau bapak orang yang bekerja biasa tadi, kepada anaknya adalah mindset yang betul. Sedangkan orang-orang yang katanya mungkin anak seorang tokoh, tapi mulai kecil anaknya tidak dididik untuk menjadi seorang yang memiliki jiwa leadership, maka kepercayaan dirinya akan berkurang. Dan sebab-sebab dari kepercayaan diri itu apa saja sih? Yang pertama adalah merasa tidak berharga, yang kedua adalah merasa dirinya tidak bisa, yang ketiga adalah merasa orang lain lebih baik dari dirinya, dan yang keempat adalah dia merasa akan selalu gagal. Nah, disinilah letak self talk. Sebetulnya banyak sekali ya self talk itu. Self talk adalah prinsip atau mindset negatif yang ada di pikiran kita. Tapi saya sebutkan hanya beberapa, karena kebanyakan yang mendominasi membuat orang agar tidak mempercayai dirinya adalah keempat itu tadi. Bagaimana cara kita menghilangkan self talk itu? Kita bisa menggunakan self hipnoterapi atau self hipnosis. Bisa menggunakan, kalau dalam kalimat umum di praktisi hipnosis bisa pakai kalimat afirmasi. Afirmasi adalah kalimat yang kita katakan berulang-ulang, dan itu akan menembus critical dan alam bawah sadar kita, sehingga informasi tersebut menjadi sebuah mindset. Caranya seperti apa? Ada langkah yang pertama. Yang pertama adalah kurangi menjadi orang yang membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kan banyak tuh, saya ini nggak bisa mas, beda ya kalau mereka bisa, karena mereka ini, karena mereka itu adalah membandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah step awal pertama. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada sebuah cerita ya, ada seorang petani di sawah. Ketika dia di sawah, dia menemukan telur berada di sawah. Dia nggak tahu itu telur apa, lalu dia ambil, dibawa pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, telurnya dicampur dengan telur-telur ayam yang lain, berharap supaya induk ayam juga ikut mengerami. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian telur-telur tersebut menetas.
Dan satu telur tadi juga ikut menetas. Ternyata telah diketahui si petani tersebut, telur itu adalah telur burung Raja Wali. Tapi karena sudah terlanjur maka dibiarkan. Seiring berjalannya waktu, si Raja Wali kecil ini hidup dengan pola hidup ayam. Karena yang mengerami adalah induk ayam dan saudara-saudara di sebelahnya ada juga seekor ayam kecil. Maka dia juga mencari makan dengan cara ceker-ceker seperti anak ayam. Dia juga tidurnya seperti ayam, makannya juga seperti ayam. Suatu ketika anak-anak ayam tersebut sudah dewasa. Ketika dia sudah dewasa, dia melihat ke arah langit, dia melihat burung yang sangat gagah sekali, terbang dengan gagahnya, terbang dengan karismatiknya. Lalu si Raja Wali kecil tersebut bertanya kepada saudara, "Itu apa sih? Kok keren banget?" Lalu saudaranya yang ayam berkata, "Itu adalah burung Raja Wali, raja dari segala burung. Itu adalah raja dari segala burung, bahkan puncak rantai makanan dari seluruh jenis unggas dan burung. Bahkan ular pun takut kepada dia. Tapi kamu tidak usah bermimpi jadi burung Raja Wali, karena kamu hanyalah diciptakan sebagai seekor ayam." Lah si Raja Wali yang sudah dewasa tadi, walaupun dia bentuknya lebih besar dari saudaranya tetap memberikan doktrin-doktrin tersebut. Nah, dari sinilah kita bisa ambil pelajaran bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki potensi yang sama, di mana mungkin Anda yang saat ini merasa tidak percaya diri, mungkin saja sebetulnya Anda tercipta oleh ditakdirkan, atau mungkin jalan hidup Anda, potensi hidup Anda mungkin sama dengan Raja Wali kecil tersebut. Anda memiliki potensi yang luar. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jangan-jangan Anda adalah orang yang hebat sebetulnya, tapi karena lingkungan membentuk Anda menjadi orang yang minder, menjadi orang yang tidak percaya diri, maka Anda akan terbiasa dengan kehidupan remeh, kehidupan yang mengandung unsur self-talk negatif yang membuat Anda tidak percaya diri. Maka dari itu, langkah keduanya adalah setiap Anda tidur, setiap Anda melakukan aktivitas, selalu katakan dalam diri hati, "Saya adalah orang yang percaya diri. Saya adalah orang yang percaya diri. Saya adalah orang percaya diri." Itu adalah kalimat afirmasi yang akan kita sampaikan untuk otak kita sendiri. Jangan lupa setiap 1 hari sekali, minimal 1 kali berada di depan cermin, tatap diri Anda, katakan bahwa saya adalah orang hebat, saya adalah orang yang percaya diri. Mulai hari ini saya sedang percaya diri. Mulai hari ini dan seterusnya saya adalah orang yang tidak takut dengan siapapun. Mulai hari ini saya sedang sehat, hari ini saya sedang percaya diri. Itu adalah kalimat-kalimat afirmasi. Jangan menggunakan kata akan, jangan menggunakan kata tidak. Karena kalau kita menggunakan saya akan percaya diri, akan itu belum terjadi. Maka jangan menggunakan kata akan, tapi menggunakan saya sedang percaya diri. Sambil menggenggam tangan sebelah kanan jika Anda seorang kidal, menggunakan tangan kiri. Pokoknya tangan yang dominan. Tanamkan kalimat saya kepada benak Anda, dicermati bahwa mulai hari ini dan seterusnya ketika Anda menggenggam tangan. Nah, ini untuk teman-teman ya yang ingin terapi percaya diri. Anda sekarang tarik nafas, keluarkan pelan, dan sekarang katakan dengan hebat dan dengan gagahnya di dalam hati sambil menggenggam tangan Anda yang dominan, tangan kanan, dengan ngotot seperti ini sampai bergetar juga nggak apa-apa. Mulai hari ini, mulai seterusnya, setiap aku menggenggam tanganku seperti ini, aku akan jauh 100 kali lipat lebih percaya diri daripada sebelumnya. Saya akan percaya diri, saya pernah merasakan percaya diri, dan itu akan lebih berkembang dan lebih berkali-kali lipat. Mulai hari ini, setiap saya memegang tangan saya seperti ini, saya akan percaya diri. Katakan itu berulang-ulang, minimal 1 hari sekali. Minimal 1 hari. Karena apa? Ketika informasi masuk ke dalam otak kita secara berulang-ulang, maka yang terjadi adalah informasi tersebut akan tertembus menuju alam bawah sadar kita dan berubah menjadi sebuah mindset atau program pikiran. Nah, itu adalah sedikit tips dari saya. Lakukan itu berulang-ulang. Saya teringat kisahnya seorang Bung Karno, Bapak Presiden kita pertama. Dulu ketika dia muda, dia sempat satu rumah dengan temannya ya. Entah ngekos atau kontrak atau gimana waktu itu. Masih muda, Pak Karno muda. Dia selalu berada di depan kaca, selalu berkata, dia membuat teks pidato sendiri padahal dia masih muda. Dia belum tahu bahwa suatu saat dia akan menjadi presiden. Pak Karno muda, memegang kertas pidato, dia berpidato di depan kaca.
dan teman sekamarnya selalu berkata, kamu ini gila ya, kamu mau jadi presiden, jangan mimpi, kamu itu gila. Informasi atau mungkin perkataan negatif dari temannya tidak pernah mempan tertembus ke pikiran Pak Karno. Karena apa? Pak Karno telah memiliki tekad bahwa suatu saat dia harus menjadi seorang yang hebat. Waktu itu Pak Karno belum terpikiran menjadi seorang presiden, tapi Pak Karno bermimpi ingin menjadi orang yang sangat hebat, yang bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat kepada rakyat Indonesia pada saat itu. Dan akhirnya apa? Pak Karno sekarang pada ketika itu Pak Karno telah akhirnya menjadi seorang presiden, menjadi orang yang dia kehendaki dan menjadi orang yang dia imajinasikan sendiri. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, imajinasikan hal tersebut dengan jelas, tanamkan dalam mindset bahwa aku pasti bisa meraihnya, dan aku sedang meraihnya sekarang. Sebentar lagi cita-citaku akan tercapai. Katakan itu turut-turut. Kalau bisa ditulis dalam kertas, tulis saja, karena ketika kita menulis kita juga akan mengingat-ingat. Kita tulis, saya adalah orang yang percaya diri, ditulis. Kalau bisa tulisannya ditempelkan di lemari boleh, di kulkas boleh, di atas tempat tidur boleh, sehingga Anda bisa membacanya berulang-ulang. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan tips ini membantu. Saya bisa berbicara seperti ini, tidak langsung bisa berbicara ya. Berbicara di depan kamera juga tidak semudah yang Anda bayangkan, karena juga membutuhkan mental yang sangat tinggi, juga membutuhkan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Saya bisa melakukan seperti ini karena saya pernah melakukan apa yang telah saya ajarkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.